Hai semuanya, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi balik lagi sama aku Eka. Di sini aku mau jawab pertanyaan yang teman-teman biasanya sering ditanyakan lewat DM aku. Jadi ada 10 pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman mengenai behel aku. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Nah, jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Di sini itu ada yang nanya, "Kak, apa sih larangan untuk yang lagi di behel atau misalkan buat kalian yang baru pertama pakai behel?" Mungkin di sini dokternya juga ngasih tahu ke kalian kalau misalkan untuk baru pertama kali kalian pasang behel itu tuh langsung dikasih tahu larangan apa aja. Nah, jadi kalau misalkan aku itu dikasih taunya kalau misalkan kita tuh nggak boleh makan makanan yang keras kayak es batu, popcorn, jagung bakar, keripik singkong, kayak basreng. Nah, itu tuh kan makanan yang keras yang bisa mengakibatkan kalau si kawat gigi kita itu rusak, bahkan bisa menyebabkan si bracket kita itu lepas. Nah, terus ada lagi makanan yang lengket dan kenyal, seperti permen karet, gulali, kalau perlu boba juga dihindari dulu. Nah, makanan selanjutnya itu makanan yang berserat kasar gitu, seperti daging merah. Nah, ini tuh awal-awal tuh jangan dulu makan makanan yang berserat kasar karena mengakibatkan si sisa makanannya itu bisa terselip di gigi geraham kita yang mengakibatkan kawat kita longgar. Nah, kalau misalkan aku pribadi di sini aku menghindari makanan-makanan yang tadi aku sebutin supaya si perkembangan behelnya itu lebih cepat. Nah, terus ada di pertanyaan yang kedua, Eka pasang di mana dan berapa biayanya? Sebenarnya ini aku udah bikin videonya di video aku sebelumnya, tapi di sini aku mau jawab lagi buat teman-teman yang baru gabung sama channel aku. Jadi aku tuh pasang behel di FDC Klinik Bandung. Terus untuk biaya pasang behelnya itu di 1,9 juta, itu tuh udah free cetak gigi. Nah, lanjut di pertanyaan yang ketiga itu, Kak, umurnya berapa tahun? Soalnya kalau di behel harus sejak usia 12 tahun ya. Nah, sebenarnya itu aku juga sebelum pakai behel riset dulu gitu kan, terus aku baca-baca melalui internet. Memang kalau misalkan bagusnya itu pemasangan behel itu di usia sejak dini. Jadi kayak mencegah terjadinya si gigi yang berantakan, tapi tidak menutup kemungkinan di usia 20 sampai 30 ke atas pun juga masih ada yang pakai behel dan si hasilnya pun juga baik. Nah, untuk umur aku, kebetulan umur aku tuh sekarang 27 tahun dan aku tuh udah 1 tahun di behel. Jadi aku di behel itu dari umur 26 tahun, 1 tahun yang lalu. Nah, di pertanyaan selanjutnya ada, Kak, kalau misalkan kita nggak kontrol bulan selanjutnya kayak gimana? Nah, sebenarnya sih aku pribadi juga pernah ya nggak kontrol karena ada kendala kerjaan. Jadi buat kalian yang misalkan ada kendala dari kerjaan atau misalkan kalian belum ada budget buat kontrol berikutnya, kalian nggak apa-apa sih buat nggak kontrol sesekali gitu kan. Karena aku pribadi juga ngalamin nggak kontrol karena ada kendala masalah kerjaan. Jadi waktu itu tuh aku belum bisa pulang ke Bandung karena lagi di Karawang. Nah, tapi si dokternya juga biasanya langsung nge-reschedule ulang. Jadi si jadwal yang tadinya kita bulan ini harus kontrol, dokternya langsung jadwalin lagi untuk kontrol kita berikutnya. Nah, tapi di sini tuh harus digarisbawahi kalau misalkan kita jarang kontrol, otomatis sih perkembangan gigi kita juga kan semakin lambat. Berbeda dengan yang sering kontrol tiap bulan yang dimana kalau misalkan si perkembangan kita itu lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan bisa itu kalian mesti rajin kontrol. Kayak aku tuh misalkan untuk pergantian kawat itu kan biasanya 2 bulan sekali. Nah, itu tuh aku selalu ngeusahain gitu kan kalau misalkan mesti harus ganti. Nah, lanjut di pertanyaan berikutnya ada awal ngomong gimana, Kak, setelah pemakaian behel, terus makannya kayak gimana? Sebenarnya itu aku pribadi kalau misalkan pas awal pakai behel itu tuh ngomong emang agak belibet juga ya, agak susah karena tuh kayak mesti mingkemnya juga harus kayak gini, kayak gitu.
Berbeda kalau misalkan sama yang sekarang itu mungkin sudah menyesuaikan gitu daripada yang awal-awal pakai behel. Dan kalau misalkan ketemu teman atau lagi ngomong sama teman juga belum pede sih, nggak yang kayak sekarang gitu karena udah biasa. Nah kalau misalkan untuk makan, aku waktu awal juga cuman bisa makan bubur, makan yang lunak-lunak, bahkan buah-buahan juga mesti di blender dulu. Nah lanjut di pertanyaan selanjutnya itu, aku mau pasang behel tapi bingung lagi nyari referensi kliniknya. Nah, buat kalian yang lagi nyari referensi klinik, aku juga nggak akan rekomendasiin kalian buat di klinik ini gitu kan. Tapi aku mau kasih saran ke kalian supaya kalian itu bisa konsultasi ke beberapa klinik atau ke beberapa dokter dulu deh gitu kan. Nah, kalau misalkan dirasa kalian ada yang nyaman, ada yang seret, nah kalian mantepin baru kalian pilih salah satu dari klinik yang tadi kalian sudah datengin. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan di FDC itu banyak sih cabangnya, bukan di Bandung aja. Terutama di Bogor juga ada. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung kepoin di Instagramnya. Nah, di Instagramnya itu banyak kok cabang-cabangnya di mana aja. Tapi aku juga gak tahu sih ya kayak berapa banyak cabangnya. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Teman aku ada yang di behel, tapi di ahli gigi. Tapi sih, cuman gak mundur. Ahli giginya gak berani cabut gigi teman aku. Nah, sebenarnya itu banyak kasus yang orang-orang itu pada ke ahli gigi dengan istilahnya itu karena mereka mikirnya mungkin murah atau lebih praktis aja. Aku juga nggak tahu sih ya karena aku belum pernah nyobain untuk ahli gigi. Nah tapi di sini aku mau kasih tahu buat kalian kalau misalkan kalian mau di behel, kalian itu bener-bener mantepin dulu atau kalian siapin dulu budgetnya baru kalian bisa pasang behel daripada kalian ke ahli gigi yang nantinya itu bermasalah terus si ahli giginya itu nggak bertanggung jawab atas gigi kalian gitu kan. Nah terus kalau misalkan kalian nanti ke klinik atau misalkan ke ortodonti dengan keadaan kalian pakai bracket yang di ahli gigi, besar kemungkinan si kliniknya juga nggak mau menangani gigi kalian yang tadinya udah di ahli gigi. Terkecuali mereka pasti bakal menyarankan untuk cabut dulu atau lepas dulu si bracketnya, terus diistirahatin dulu 1-2 bulan. Nah, baru si kliniknya mau nanganin gigi kalian lagi. Terus di pertanyaan selanjutnya itu ada, Kak suka pegel gak rahangnya? Terus suka pusing gak? Gitu kan. Kalau misalkan untuk pegel itu hanya di awal pas pemakaian behel aja. Jadi kenapa pegel? Karena yang tadinya mulut kita itu nggak ada benda, ternyata tiba-tiba terus ada benda. Nah itu yang menyebabkan rahang kita pegel gitu kan. Terus kalau misalkan masalah pusing, kalau pusing sih enggak. Itu tuh tergantung stamina kita gitu kan, imun tubuh kita. Makanya kalau misalkan di awal-awal kita pakai behel itu kan jadi susah makan. Nah itu tuh usahain buat temen-temen selalu menjaga asupan nutrisi kalian walaupun makannya sedikit aja, tapi harus gitu kan, wajib kalian itu makan. Oke, di pertanyaan selanjutnya ada, waktu awal cabut itu langsung cabut gigi, apa dipasang behel baru cabut gigi? Nah, ini tuh aku udah bahas di video aku sebelumnya, tapi di sini aku mau jawab karena mungkin di sini baru ada teman-teman yang baru gabung di channel aku. Jadi kalau misalkan aku itu pasang behel dulu selama 10 bulan, baru aku cabut gigi. Oke, di pertanyaan terakhir ada, Kak masih suka nusuk-nusuk gak kawatnya? Aku awal-awal suka sariawan. Nah, sebenarnya dari pengalaman aku pribadi itu kalau yang nusuk-nusuknya itu masih ada, tapi ada 2 faktor kemungkinan. Yang pertama itu mungkin pas kita kontrol, itu kan dokternya suka nanya nih, udah nyaman belum sama si kawatnya gitu kan, masih ada yang nusuk-nusuk nggak? Dan sebenarnya itu kalau misalkan ada yang nusuk, itu kan si dokternya itu langsung gunting lagi gitu sampai mulut kita itu benar-benar nyaman. Dan aku pernah punya pengalaman kalau misalkan pas aku kontrol itu nyaman dan setelah aku balik ke rumah, ternyata 1-2 hari si kawatnya itu masih ada yang nusuk-nusuk. Nah, kayak gitu. Dan faktor yang kedua itu mungkin untuk yang pemunduran gigi itu biasanya si kawatnya juga ikut mundur dan alhasil juga itu yang menyebabkan si kawatnya nusuk-nusuk.
Nah, terus kalau misalkan ada yang nusuk-nusuk, aku tetap pakein si lilin ortodonti ini di kawat giginya. Jadi biar ngomong itu juga nyaman. Nah, untuk yang sariawan itu juga aku sih kadang-kadang. Tapi kalau misalkan untuk mencegah si sariawan itu kita cukup apa ya, minum satu hari itu minimal 8 gelas. Nah, jadi untuk mencegah dehidrasi yang ada di tubuh kita gitu. Jadi apa ya? Terus selalu menjaga kebersihan mulut kita juga. Terus makan buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Nah, itu dia teman-teman Q&A dari aku. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar aku. And see you next video.